Ya, karena secara ini tadi ya, kalau obesitas itu kan gemuk ya, artinya ada perlemakan di mana-mana. Nah, itu akan mengakibatkan tingkat kesuburan orang itu turun. Performanya dok? Performanya itu udah pasti terganggu. Kenapa lah dia nggak melakukan aktivitas yang ya kalau dibilangin untuk itu ya pasti endurance dan segala macamnya juga pasti berkurang. Mudah lelah jadinya. Mudah lelah terus. Yang tadi saya kasih contoh lah, kalau laki-laki perutnya gendut gitu ya gimana ya? Itu ya kelihatan cuma segini doang. Astaga Tuhan, Iya, astagfirullahaladzim. nggak kelihatan itu udah. Parah. Nah, kalau apa? Ketemu lagi sama saya Dr. Ferulen. Kita jumpa lagi dalam acara Orkestra Obrolan Kesehatan Masyarakat. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, temanya juga spesial. Temanya adalah obesitas. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Sujitno Fadli Mars. Selamat datang dokter. Apa kabar hari ini? Baik. Senang kita hari ini bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol dan sharing ya. Iya. Nah, biar tambah seru lagi nih, kita kenalin dulu. Aku punya bintang tamu cantik, aktivitasnya segudang, Ibu Queen Suyipto. Apa kabar Bu? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Bu, sekarang lagi sibuk apa? Saat ini sebetulnya lagi sibuk agak banyak sih. Padet. Promo film ada, terus kita juga lagi ada produksi persiapan untuk film berikutnya. Dan ini spoiler nggak ya? Pokoknya dalam waktu dekat ini akan ada surprise yang sangat amat exciting untuk teman-teman. Surprise. Iya. Surprise. Kita tunggu dong surprise. Jangan gitu dong. Kita tunggu dong. Surprise obesitas kah? Ayo surprise obesitas kah? Kita ngobrol-ngobrol dikit ya dok tentang obesitas. Obesitas itu apa sih dok sebenarnya? Jadi kalau istilah obesitas itu udah lumrah ya. Kalau bahasa Indonesia gampangnya kegemukan. Yes. Ya kenapa? Kok bisa kegemukan? Nah ini biasa nih, nggak balance nih. Iya. Antara yang masuk sama yang dipakai. Nah ini yang lebih banyak masuk sehingga numpuk. Nah itulah jadi lemak. Iya. Itu yang bikin gemuk. Betul banget loh. Makannya banyak, aktivitasnya kurang. Yes. Jadi kalau anak-anak sekarang kaum rebahan. Iya. Itu dia. Kalau anak-anak sekarang tuh nyebutnya kaum rebahan. Gitu. Awalnya sih saya nggak ngerti kaum rebahan apa. Bahaya nggak sih dok obesitas? Oh berbahaya sekali. Ya jadi kalau nanti ada di ini tampilan saya di sini ya, ada beberapa resiko-resiko daripada obesitas itu ya. Mulai dari yang paling enteng, ya paling hipertensi lah kan. Hipertensi, kolesterol, ya kan. Terus balik lagi ke organ yang lain, misalnya ke ginjal. Nah itu kemungkinan gagal ginjalnya juga gede, karena dia dipacu untuk bekerja lebih berat. Terus yang lebih ngeri lagi sebenarnya yang ditakutin itu adalah nanti faktornya itu ke keturunan. Artinya dia kesulitan lah untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalau dibilang berbahaya, ya banyak efek-efek yang resikonya tinggi. Belum lagi kemungkinan orang terkena cancer ya, itu pada laki-laki mungkin sekitar 2-3 kali ya, pada cancer prostat ataupun liver. Kalau pada perempuan bisa ke cancer mami atau payudara dan di ovarium. Jadi, obesitas itu ada grade-nya nggak? Ada. Terus jadi grade-nya ada berapa dok? Jadi biasanya kita pakai namanya itu IMT, indeks massa tubuh, yaitu perkalian ya. Jadi
dari berat badan kita dibagi dengan tinggi berat badan kuadrat. Nah itu ada namanya IMP. Nah IMP itu disebut masuk ke obes itu dia kalau lebih dari 30. Lebih dari 30. Nah di ini saya juga tadi ada ya nanti di slide itu ada kelihatan pembagiannya, ada grade-nya 1, 2, 3 ada grade-grade-nya. Gitu. Terus pencegahan sejak dini yang bisa dilakukan, yang awam dan yang gampang kali ya dok ya, apa tuh? Nah itu tadi kan kita udah sebutin tadi ya, kaum rebahan. Iya. Kaum rebahan itu memang ya itu, jadi memang asik ya, apalagi kalau dia main game, nonton TV, asik kan, makan, nyemil, nggak bergerak, udah. Jadi inputnya ya tadi yang kita sebutkan kenapa kok nggak balance ya tadi intake-nya kebanyakan. Tapi juga memang faktor genetik atau keturunan itu ada. Oh ada juga ya dok ya? Ya. Mungkin yang memperberat ya tadi itu ya, Betul. pola hidup ya dok Pola ya? hidup, dan itu tadi aktivitasnya nggak ada. Dan memang ada beberapa juga pemakaian obat-obat tertentu. Jadi kalau dia minum obat steroid ya, steroid itu kan dia biasanya orang bilang nggak jadi mukanya, mau jadi bengkak, atau orang mau gemuk ya minum steroid. Nah itu kan isinya semua kegemukan, nah itu juga bisa menyebabkan kegemukan. Juga bisa karena apa namanya dari faktor genetik tadi udah ya, juga bisa dari itu apa namanya penyakit tertentu. Ya misalnya dia hipotiroid yang kelenjar tiroidnya itu rendah, ya artinya metabolismenya juga rendah, itu bisa juga menyebabkan. Dan yang paling itu adalah kadang-kadang orang nggak berasa itu begadang. Iya. Ya begadang itu kenapa kok bisa menjadi kegemukan? Karena hormon, ada nama hormonnya ya, yang untuk ngatur rasa lapar itu nggak ada, nggak nyambung ya, nggak balance. Ya kan? Dan juga hormon kortisol bisa juga. Jadi banyak. Tadi udah disebutin sama faktor stresor itu juga bisa menyebabkan kita jadi kegemukan. Ya kan? Itu bisa itu biasanya penumpukan lah lemak itu ya. Terus, nah makin bertambah usia juga bisa menyebabkan kegemukan. Kenapa? Otot-otot dinding perut dan tertentunya udah melat. Gampang jadi timbun lemak di situ, ya. Terus, betul. Terus misalnya apa namanya pada ibu hamil, ya kan pasti berat badannya naik ya. Nah, itu. Apalagi kalau misalnya mumpung lagi hamil ini, saya lagi ngidam ini, ngidam itu. Nah, itu alasan aja tuh dok. Alasan juga. Iya. Pengen ini, pengen itu. Udah. Apalagi kalau diperiksa sama dokter USG, oh ini kok masih kurang berat badan, minum apa namanya es krim. Tambah jadi. Tambah jadi lagi. Udah pizza, burger, tambah jadi. Udah. Dengan alasan dedenya pengen bawaan bayi, gitu. Alasannya sih itu pengajar pribadi ya. Ibu kan aktivitasnya banyak tuh pola hidupnya gimana, makannya gimana, terus stres nggak sih dengan aktivitas segudang gitu tuh? Saya bisa jawab sih, tapi dokter jangan lihat saya. Saya kayak dihakimi rasanya. Tenang ya. Sebetulnya salah satu challenge terbesar di saat ada banyak aktivitas ya sehari-harinya itu sebetulnya adalah mengatur pola tidur. Kayaknya tadi dokter sempat bilang ya, pola tidur itu salah satu pengaruh terbesar terhadap berat badan. Aktivitas mulai hektik ini, berat badan saya masih normal lah bisa dibilang. Tapi semenjak aktivitas meningkat, kurang tidur, terus sering makan fast food, kan dihakimi lah. Nah disitulah mulai badannya kayak react. Dia langsung reaksi dengan cepat, akhirnya berat badan pun jadi nggak stabil gitu. Berasa lah ya? Berasa sekali. Ya ngaruh sih ya dok ya, kerjaan banyak. Betul. Ya, aktivitas kurang. Ya kan kalau biasanya kalau banyak kerja, banyak cemilan lah ya. Karena kan kita kan stres ya, mikir juga kan. Biasanya gitu, butuh asupannya sih kayak gitu. Tapi mungkin terbantunya olahraga. Olahraga setiap hari pasti olahraga atau pasti seminggu ada sekali? Pasti ada. Oh tiap hari? Paling minimal itu jalan kaki 30 menit
jalan pagi. Gitu. Setiap hari. Setiap hari. Wah, ini berarti itu Iya. oke banget. Udah memang anjurannya begitu. Oh, gitu ya? 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Oh, I Iya. see. 30-40 menit ya di Germas Iya. gerakan masyarakat tuh juga Iya. dari pemerintah itu ada memang Iya, di iya. Jadi Germas. pas. Jadi Iya. di balancing ya. Sebetulnya sih karena biar nggak merasa bersalah kalau jam 12 malam pesan. Oh, itu. Kalau Bunyi pesan dah. fast food. Oh iya. Sebelumnya kan suka makan tuh kan ya sampai ngaku kan tadi kan ya Bu ya jam Iya. 12 malam masih suka pesen-pesen lah atau masih ada asupan makan yang masuk. Pakai diet nggak sih? Karena menurut saya badannya langsing loh. Wih, makasih. Waduh, jadi malu. Pakai diet nggak? Sebetulnya diet itu dulu saya waktu masih remaja itu saya suka banget diet karena apalagi teman-teman kan cewek-cewek kurus-kurus akhirnya itu jadi kompetisi perbandingan dan itu sebetulnya menambah stres yang seharusnya tidak menjadi stres ke badan kita. Makanya sebetulnya saya nggak terlalu percaya dengan kata-kata diet ya, tapi lebih kepada menjaga pola makan aja, nggak makan telat, lebih banyak sayur, buah, gitu. Sama jarang makan nasi. Wah, itu Teorinya persis gitu, teorinya. Persis banget sih. Itu sangat-sangat membantu ya karena memang dibilang bukan cuma dari lemak ya. Karbo itu kan nanti terus prosesnya kan juga gula. jadi gula dan jadi lemak. Iya, lemak. Kan banyak nih ada mitos sama fakta. Ya. Biasanya mitos lah agak orang jangan makan ini nanti gendut. Nggak usah jauh-jauh deh. Jangan makan nasi bikin gendut. Suka denger nggak dok? Pernah denger nggak? Jangan makan nasi bikin gendut. Padahal kan ya nasi ininya seberapa sih gitu kan? Iya gitu loh kan kita orang Indonesia kan sumber energinya kebanyakan mah nasi ya gitu kan dok. Ini mitos apa fakta dok? Obesitas itu disebabkan oleh makanan yang kalorinya tinggi. Udah pasti. Ya, Fakta berarti ya. fakta karena dengan kalori tinggi tadi yang kita sebutin karena kan nggak balance ya. Artinya asupan kalori tinggi sekian kalori masuk nggak dipakai numpuk. Fakta itu pasti akan jadi fakta. Mitos apa fakta nih dok? Orang kurus sudah pasti sehat, orang gendut belum tentu sehat. Mitos atau fakta? Mitos. Belum tentu. Kalau kita cek, artinya orang kurus itu apakah memang cuma bentuk tubuhnya aja yang kurus, tapi kan masih ada faktor-faktor lain yang mesti kita cek juga. Apakah dia memang tadi ya di medical check up misalnya kolesterolnya, apakah gula darah, karena biasanya juga orang yang kurus setelah kurus ya, maksudnya dari gemuk kurus ya bisa aja dia dari penyakit diabetes. Jadi nggak mesti kurus itu pasti sehat, nggak mesti. Dan genetik masuk, ada faktor genetiknya nggak sih dok obesitas itu? Ada. Tadi kita udah sebutkan dia ada faktor gennya. Ada juga ya. Dan yang paling parah adalah kalau dia udah pernah gemuk, artinya pernah obes, artinya kan sel-sel lemaknya itu udah melar nih, kayak balon yang udah ditiup, dia nggak mungkin akan normal lagi. Jadi kalau dia masih kacau-kacau begitu, ya udah nimbun lagi, jadi lagi, balik lagi rebound. Makanya kadang-kadang orang yang dengan diet segala macam yang kenceng itu, setelah dia nggak ngikutin, kok rebound, balik lagi, makanya gagal lagi. Ini makanya diet plus olahraga ya dok ya. Dan udah ngerubah pola hidup. Iya, that's right. Mungkin seringkali kalau diet itu mereka bawa terlalu ekstrim, sampai benar-benar cuman makannya misalnya sehari sekali atau nggak makan sama sekali. Iya, padahal kan kayak gitu dok. Ada tuh yang kayak Ada gitu. beberapa Anak-anak sekarang kan lebih ke ngelihatnya ke K-pop ya, gitu loh dok. Kan Korea badannya yang langsing, jadi mereka gimana mau yang kayak gitu. Akhirnya dia diet tapi mungkin tidak menemui dengan orang yang tepat ya. Jadi mencari jalannya sendiri atau dengar dari teman caranya gini loh, gitu. Dari YouTube ya bisa juga ya dari YouTube, betul, dari sosmed. dari medsos, dari Mbak Google yang dia kadang-kadang nggak tahu dari mana. Di medis itu emang sebutannya obesitas atau ada yang lain? Karena saya pernah tahu tuh kalau di dunia olahraga tuh ada kata-kata overweight dan dia beda sama yang obesitas. Jadi gimana tuh dok?
Jadi obesitas itu kan bahasa medisnya ya, obesitas gitu loh. Kalau overweight kan memang dari timbangannya. Jadi sebenarnya mirip, artinya ada permasalahan di apa namanya di berat badan. Karena kalau orang obes ya pasti. Nah, cuma kan memang ada derajatnya ya. Tadi obes atau overweight karena ada grade-nya. Ada grade-grade-nya gitu loh. Cuma tadi kalau di WHO juga sudah netepin pakai IMT, indeks massa tubuh. Perbandingan tadi antara berat sama tinggi. Jadi kalau udah nggak proporsional, ya udah masuk dia di obesitas. Oh, gitu. Atau kalau yang bahasa lain di bahasa ininya ya overweight, tinggal yang berapa. Sama dia juga overweight-nya juga ada derajatnya juga sama. Oh gitu dok. Terus dok, yang IMT itu idealnya gimana? Mungkin biar teman-teman tuh bisa tahu tuh dok. IMT itu kalau bagusnya ya mungkin sekitar di bawah 18 ya. Jadi di bawah. Cara ngitungnya gimana dok tadi Jadi, dok? Biar pada kita timbang berat badan kita berapa, dibagi dengan tinggi badan kita, kuadratkan. Dapatlah angka itu. Jadi kilogram per tinggi badan ya, meter persegi sama dengan IMT. Tuh. Ya, jadi teman-teman bisa ngitung sendiri ya dok ya, at least oh tahu nih gitu kan. Terus kalau ibu nih bu, pernah nggak sih ngalamin obesitas? Pernah. Oh pernah? Pernah. Jadi waktu kecil itu, zaman-zaman SD, saya itu sampai maksudnya disampaikan oleh dokter bahwa saya itu borderline obesitas. Karena mungkin pola pikir orang tua ya, kalau anak itu gendut berarti sehat. Iya benar. Tapi itu akhirnya keberlanjutan, jadi sering makan mie instan, sering jajan, beli ciki, beli apa pokoknya yang ada di fast food itu pasti dipesan, ice cream, apapun itu yang sebetulnya kalorinya sangat tinggi tapi mungkin nutritional value-nya tidak setinggi itu, akhirnya overconsumption dan itu sangat mempengaruhi ke badan ya, maksudnya jadi sulit tidur. Terus akhirnya sekarang mengalami asam lambung karena dampak dari masa kecil. Dan paling utama sih sebetulnya secara sosial ya. Jadi kayak karena berbeda dengan dari yang lain, akhirnya kita itu tidak diperlakukan sebagai teman oleh teman-teman sekeliling gitu. Malah ya dibully. Iya, dibully ya. Kalau sekarang terkenalnya dibully. Memang benar sih kadang ya itu sih yang tadi ibu bilang ya dok ya, kadang ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu emak-emak tuh ya kan seneng tuh kalau ngeliat anaknya gemuk, gemoy, banyak makan. Oh anak saya seneng nih makan, udah kasih aja selama masih mau makan, mau dikasih aja. Kadang kan gitu ya, nggak mikirin nanti anaknya tuh ngep apa enggak. Ya kan padahal kan anak juga, jangankan kita ya, anak-anak kan juga ngerasa ngep ya dok ya kalau dia udah overweight gitu loh, dia udah obesitas, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi salah ya dok kalau selama anak mau makan dikasih aja, salah kan berarti. Tapi juga hati-hati kadang-kadang ya kalau di anak-anak itu karena dijejelin makan itu nggak seimbang. Jadi dia obes tapi sebenarnya kekurangan gizi. Iya sih dok, bener juga ya dok. Kan saya suka turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah nih. UKS ya? Iya bener, UKS. Suka turun ke lapangan, jadi kita tuh ada program dari pemerintah suruh periksa anemia. Nah, sekarang anemia nih dok, lagi ngetren. gitu loh. Dan ternyata banyak ditemukan pada remaja putri itu yang anemia. Padahal klinisnya, kalau kita lihat, saya lihat nih klinisnya, fisiknya, oke. Pipi cabi lah ya, nggak gemuk-gemuk, tapi ternyata dia anemia. HB-nya tuh rendah. Jadi gimana ya dok? Itu tuh apa ya? Mungkin kalau saya tanya kamu makannya apa? Saya kan suka nanya ya dok, kok bisa sampai anemia? Makannya apa? Seblak. Jadi bilang gitu, seblak. Mamanya masak nggak? Masak. Makan nggak? Enggak. Tapi dia makan rutin dok, makan rutin sehari 3 kali. Tapi yang dimakan yaitu seblak, mie ayam, ya kayak gitu dok. Itu karena keseimbangan. Artinya kan kita di tubuh kita itu kan perlu nutrien ya, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses kita kegiatan dan metabolisme. Nah itu kan ada yang nggak terpenuhi. Kenapa sampai anemia? Berarti kan ada kemungkinan zat besi yang dia nggak makan. Bisa itu yang menyebabkan anemia. Ya kadang mereka ngomongnya gini,
Saya takut gendut, Dok. Nah, biasa remaja putih itu selalu gitu begitu. Saya takut gendut, Dok. Ada nggak sih, Dok, tipsnya biarin mungkin buat saya kali ya, tips gimana saya nih ngasih tahu ke mereka tuh, Dok. Ya, jadi artinya tadi ya kita kan bilang artinya kalau dia kurus belum tentu sehat, tapi kalau gemuk udah pasti kemungkinan kita bilang dia sakit. Jadi memang semuanya itu whatever lah, ini semua itu mesti keseimbangan. Tadi yang kalau kita dulu kan gampang bilang 4 sehat 5 sempurna itu ya. Nah, itu mesti memang diterapin. Kalau memang dia takut gemuk, berarti kan tadi yang lemak, yang karbo, ya itu dikurangin. Buah-buahan dan sayur itu dipilih. Buah juga jangan dipilih yang manis-manis, yang tinggi kalori. Itu misalnya mangga. Nah, itu termasuk kalori tinggi. Ya kan? Itu masuk kalori tinggi itu. Terus apa lagi, Dok? Pisang dia cuma karbonya ada, kalorinya nggak terlalu tinggi, memang itu cuma instan dia. Jadi kayak gitulah contoh-contohnya dia mesti tetap, karena kan orang gampang ya tadi seblak kan nggak usah makan, nggak usah ini lagi. Padahal kan mesti asupannya ada sayur. Iya. Karena di sayur itu kalau dia hijau, berarti kan kemungkinan zat-zat nutrien yang lain itu kan pasti lengkap. Hijau. Iya, zat hijau. Ya bisa hijau, tapi yang kuning juga kita perlu karena ada vitamin lain. Nanya nih, Dok, begadang kan kita banyak yang begadang nih. Biasa anak-anak sekarang apalagi main gaming ya sampai begadang tuh kan, Dok. Itu begadang tuh ngaruh nggak sih ke obesitas? Udah pasti. Karena apa? Tadi yang saya sudah sebutkan ada hormon namanya ada hormon ya leptin dan apa ya satu lagi saya lupa. Itu tuh nggak imbang karena tadi harusnya dia menyebabkan rasa lapar. Orang begadang kan pasti nggak mungkin dia diem aja, pasti nyemil lah, minum lah. Terus misalnya dia supaya tetap fresh, bisa begadang, belum lagi dia hajar pakai energy drink yang manis-manis. Nah itu, dan yang kasihan sebenarnya organ-organ yang lain nggak pernah istirahat. Karena sebenarnya kan kalau yang paling gampang ya organ jantung kita. Selama kita aktivitas, denyut jantung kita pasti lebih cepat dibanding kalau kita tidur. Ya kan, kalau kita tidur pasti dia relax, artinya dia memang perlu waktu istirahat. Terus misalnya liver sama juga, dia perlu istirahat. Kalau enggak dia kan dia terus proses, terus ya metabolisme lemak dan sebagainya. Gitu. Tadi saya agak lupa yang satu untuk kegemukan tadi adalah yang paling berbahaya juga adalah kalau dulu orang mitosnya kalau orang tidur, dengkur, ngorok, itu berarti tidurnya enak. Itu salah. Iya, pernah dengar tuh. Jadi kalau dia ngorok aja masih, tapi lama-lama pasti jatuh ke namanya kalau bahasa istilah medisnya itu adalah sleep apnea. Artinya pas dia tidur berhenti napas. Jadi suatu saat itu dia berhenti napas. Nah bahayanya apa? Jantung yang tadi saya bilang kalau dia tidur enak kan mestinya denyut jantungnya rendah banget. Tiba-tiba karena di sini kekurangan oksigen kan dia teriak minta air. Ini, nah jantung itu langsung mompa untuk naikkan tensi supaya dapat darah yang cukup. Nah itu yang bahaya. Tensi yang tiba-tiba tinggi, naik. Nah itu. Makanya kenapa orang bilang, kok kena serangan jantungnya malam atau subuh atau lagi pas ini. Nah itu. Benar. Kadang tidur tiba-tiba dibangunin udah nggak sadar. Betul. Nah biasanya kayak gitu ya, Dok. Pecah itu ya salah satu. Ya itu juga salah satu bahaya gitu. daripada apa namanya yang tadi obes tadi ya. Karena obes itu otomatis biasanya kita bahasa Indonesia apa ya, anak tekaknya ya. Anak tekaknya itu gampang jatuh turun di dalam itu sehingga dia nutup jalan napas dan lehernya. Ya jadi nggak napas dia tidur. Nggak napas, bayangkan kalau kita suruh di kolam renang, misalnya nggak napas 2 menit aja kayak apa udah kan? Udah kayak pantau, Dok, megap-megap itu di dalamnya kayak apa? Itu, jadi itu jantung tiba-tiba disuruh kerja berat, mompa supaya di sini otaknya cukup dapat oksigen, nah itu bahaya sekali. Pernah ngalamin nggak, Bu? Sering. Tapi idealnya itu tidur itu di jam berapa ya? Sebenarnya kalau disarankan itu jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Bangunnya kan kita biasa tidur mungkin sekitar 7-8 jam udah cukup. 7-8 jam. Tapi makin bertambah usia biasanya juga tidurnya akan berkurang. Nggak usah jauh-jauh, kayak ibu aktivitas segudang atau dengan mungkin artis yang lain ya, Dok ya, atau dengan yang lain lah, pekerja lain.
begadang, kebalik dok tidurnya bukan malam, dini hari pagi tuh misalnya subuh sampai siang, itu gimana? Nggak masalah, berarti kan sama aja kita dengan negara lain yang beda waktu kan. Oh, berarti, selama dia tidur. Oh, it's okay. Yang penting jam waktunya ya, sama kualitas tidur. Betul. Oh, I see. Kan sama lah kalau kita ke luar negeri pasti kerja kena jet lag. Oh ya, oke. Penyesuaian. Lagi. Selama dia tidur dengan tadi durasinya dan kualitasnya bagus, oke. Tapi kalau misalnya anggap orang kerja dari Senin sampai Jumat, begadang, terus mereka rapel tidur mereka di weekend, itu sebetulnya membantu atau memang nggak ada perubahan? Bener nggak gitu? Bener nggak sih? Jadi kalau dari ilmu yang tentang tidur tadi ya, sleep ya, nggak bisa di rapel. Jadi tetap tekor dia. Kayak gaji kali ya, dirapel kayak gaji. Jadi nggak bisa. Oh ya, saya dari misalnya tadi Senin sampai Jumat kurang tidur, let's say tiap hari kurang 2 jam. Saya mau hajar di Sabtu Minggu. Pokoknya jangan ganggu ke saya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, berarti yang dirapel hanya gaji doang ya? Saya mau tambahin satu. Oh, iya. Boleh. Mungkin ini terkait juga sama apa namanya tadi ya, topik kita masalahnya itu mirip-mirip, tapi judulnya ini agak beda. Sindroma metabolik. Oh, oke. Apa tuh dok? Ya. Jadi, nah ini paling gampang dilihat pada laki-laki nih yang perutnya buncit. Nah, oke, ayo langsung semua Tarik nafas. Jadi perutnya buncit, ya kan? Terus ada yang sebenarnya ada lima tanda daripada sindroma metabolik. Yang paling gampang kelihatan itu yang perutnya buncit. Terus ada kebiasaan dia mengkonsumsi makanan yang berlemak atau yang manis-manis. Tadi tidak berolahraga. Terus kebiasaan merokok. Punya keluarga yang kena sindroma metabolik juga, yang tadi kita bilang, oh ada faktor genetik loh kalau kegemukan, nah itu juga ada. Jadi selain tadi kita mengukur dengan timbangan, ada satu lagi ukuran dengan sentimeter. Atau kalau gampang, ya udah celanamu ukuran berapa? Turun satu, nah lumayan. Asal jangan kok celananya kok makin lama makin sempit. Mungkin turun satu itu dok, yang tadinya dipakainya di sini celananya jadi agak bawah. Itu dia. Ya jadi sindroma metabolik itu mirip-mirip sama dengan orang yang prediabetes. Jadi itu mungkin jadi sinyal orang hati-hati loh, kamu udah punya risiko prediabetes. Jadi mungkin orang anggap biasa aja gitu loh. Tapi sebenarnya dia udah mulai tanda-tanda itu, mulai rasa haus, mulai sakit kepala, gampang capek. Kadang kan orang mikir kan, perutnya buncit subur ya, duitnya akeh gitu kan. Biasanya kayak gitu tuh biasanya. Atau dia karena sering-sering buang air kecil, ya tanda-tanda orang diabetes lah, prediabetes. Itu juga perlu diperhatikan karena yang mungkin laki yang paling gampang ya. Tips yang paling gampang dok. Yang paling gampang dihindarin tadi adalah kita, nah itu mesti disiplin dan komitmen untuk olahraga. Yang tadi yang disebutkan Ibu Queen, ya minimal 30 menit lah sehari. Apakah mau yang sistemnya yang aerobik ya, artinya mau sepeda, mau berenang, pokoknya yang kardio lah. Zumba juga boleh ya dok? Boleh banget kalau kuat. Futsal boleh. Futsal lihat umur lah, hati-hati. Lihat umur, kok ngeliatinnya ke sana? Bukan, karena kalau kita makin heran kita nggak sadar. Sama kadang kayak saya dulu ya, saya masih nekat main bulu tangkis. Masih lupa umur. Oh ternyata kok saya masih mau jump smash ya. Wah ternyata pinggangnya sudah tidak mendukung. Jadi umur kita tidak bisa menghindari dari kodrat yang di atas. Iya, benar. Ya kan tadi yang saya bilang bahayanya kenapa? Karena dia kan kalau main futsal kadang-kadang nggak mau ngalah nih. Maksain. Terus dipaksa ngejer terus. Nah, itu bahaya. Iya. Jantungnya nggak siap, pembuluh darahnya kan banyak ya teman-teman kita ada beberapa yang artis juga malah on the spot. Kayak gitu. Iya, ada yang main bulu tangkis. Plek di lapangan. Padahal kan orang mikir dia kan rajin olahraga. Nah, ya kan gitu dok. Dia kan rajin olahraga. Kok bisa sih? Betul. Gitu. Ternyata yang lain ya yang kita nggak tahu. Ada batasan umur. Nah itu perlu, makanya artinya semuanya sama lah. Kalau dokter gigi kadang-kadang bilang rutin ya. Periksa 6 bulan sekali. 3 bulan 6 bulan sekali. Nah kalau kita kan
dokter ini kalau dia sakit ya baru datang. Kita nggak bisa saranin dia periksa ini itu, kan nggak mungkin. Ini dokter apa sih kok suruh cek lab melulu lagi nanti kan ya. Jam makan dok yang bagus tuh kapan? Jam makan ini cuma memang yang paling susah itu kan jam makan malam kali ya. Nah bener banget. Banget. Karena kadang-kadang memang itu antara jam makan terakhir kita makan malam sama kita istirahat itu mestinya 3-4 jam. Jadi makan terakhir udah nih. Kita tidur ya let's say 4 jam lah setelah makan terakhir. Kenyataannya kan enggak. Ya, kenyataannya nggak usah jauh-jauh dok, nggak usah jauh-jauh. Suami saya gitu soalnya dok. Kalau kenyang perut, kalau perutnya kenyang, tidurnya nyenyak. Nah itu dia. Gitu. Jadi mungkin bukan suami saya aja kali ya, gitu loh. Jadi sebelum tidur tuh kadang kalau lapar ya makan tanpa melihat jam lagi nih, entah jam 10 malam. Iya. Jadi kalau dia lapar dia makan biar aku tidurnya nyenyak. Berarti salah ya dok? Salah. Mesti ada interval. Itu tadi yang saya bilang. Sorry minum. Nah silakan dok. Organ-organ kita itu mesti istirahat. Nggak boleh disuruh kerja terus kalau mau panjang umur. Oke. Tadi jantung, liver, paru, ginjal. Tapi karena memang sih kalau misalnya kita makan terlalu dekat sama jam tidur, itu biasanya saat kita rebahan, itu kayak heartburn, kayak kebakar gitu loh, kayak asam lambungnya naik. Begah. Gitu. Tapi kalau jam makan itu harus sama terus, kah atau kayak misalnya setiap hari harus misalnya mulai jam 12 ya jam 12 besoknya, jangan jam 12, jam 2, jam 3. Nah ini dia luar biasanya kita ciptaan Tuhan ya. Badan kita itu dia udah ada sistem otomatisnya. Ada alarmnya gitu ya dok? Jadi kenapa kita mesti kalau sebagusnya dengan waktu dan jam yang sama? Kenapa? Begitu jamnya udah makan, asam lambungnya itu udah otomatis. Makan nggak makan dia naik. Jadi kalau kita masih kuat, oke. Tapi kalau lama-lama ya udah orang kan banyak kena gastritis ya. Orang bilang sakit mah. Iya sakit mah. Sakit mah gitu. Karena apa? Asam lambungnya udah otomatis dia. Karena di sini refleksnya luar biasa. Oh di otak kita. Di otak kita ini udah diatur nih, nggak usah pakai timer. Dia udah jalan sendiri. Jam segini naik ya kan. Udah langsung otomatis asam lambungnya nggak usah diperintahin dia naik. Asam lambungnya naik, lambungnya kosong, perutnya kosong, lama-lama terjadi luka atau tukar. Nanya lagi nih dok, biasanya kan kalau orang Indonesia tuh seneng ngemil, kebanyakan seneng ngemil. Ada nggak tipsnya tuh ngemil yang ya sekiranya nggak bisa bikin gemuk lah? Wah susah juga ya orang Indonesia itu mestinya ngemilnya semua rata-rata karbo ya. Iya bener dok, jarang yang mau ngemil buah. Aduh berat, terus gorengan lagi. Nah itu udah melekat banget tuh kayaknya tuh dengan Indonesia gorengan. Iya bener. Gorengan. Iya bener. Iya. Dan saya juga lihat kenapa ya di warung-warung itu ya orang kok makan nasi, kenapa lawannya udah ada lauk, tetap pakai gorengan. Iya. Saya mikir ya kenapa ya? Apa kebiasaan atau gimana ya? Nggak tahu ya. Hah? Kok kayaknya enak, dia pinter ditaruh di atas gitu kan. Waduh, menarik kan. Ngambilnya nggak cuma satu. Iya, bener dok. Tadinya niatnya cuma satu, terus gitu tiba-tiba ya? tangannya otomatis ambil satu lagi. Itu. Karena bawahnya manggil-manggil. Nah itu dia, makanya sedang nikmat sekali tuh. Belum lagi kita nggak tahu tuh dia goreng itu minyaknya gimana. Nah itu yang lebih bahaya lagi. Berapa kali, ada beberapa kali penggorengan, benar. Karena apa? Orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan. Nah itu bahasa itu kan jadi bahasanya itu kan. Itu tuh udah melekat banget tuh di Indonesia ya, tuh. Tinggal dia apakah dia bisa ngatur kayak tadi yang ditanyain kok apakah setiap kali makan, apalagi dia udah punya riwayat sakit mah. Nah kalau riwayat sakit mah itu kan mau nggak mau dia mesti ngatur ritme makannya sering, tapi dikit. Porsinya itu yang dibagi. Jadi porsi jumlahnya sih sama, tapi pembagian ya dibagi. Jadi misalnya gitu. makannya biasa 3 kali ya udah 4 kali 5 kali gitu loh. Tapi itu ada pengaruh terhadap metabolisme badannya nggak dok? Terpaksa kita mengorbanin apa? Mau sakit mahnya kah atau bagaimana? Pilihan. Karena malah kita yang lebih penting lagi. Kalau nggak kan begitu sakit mah udah kacau semua. Kan tiap orang itu punya kebutuhan kalorinya berbeda-beda. Saya dengan ibu beda, dengan dokter beda. Itu ada ngaruhnya nggak sih dok sama obesitas?
Jadi kalau mau tahu persis berapa sih kalori yang dibutuhkan tuh biasanya kita periksanya itu BMI, Basal Metabolic Index. Karena tiap-tiap orang beda, laki perempuan tuh udah pasti beda, kalori yang dibutuhkan tuh beda. Jadi memang tadi yang penting kan kita bilang balancingnya aja, kebutuhan kalorinya berapa, sama lah kalau kita ke dokter gizi atau ke dokter endokrin, pasti kan diatur tuh. Iya. Dilihat nih berapa sih kebutuhan energinya atau kalorinya, terus pasti dia akan kurangin dari yang tadi kebutuhan dia yang sehari-hari yang BMI tadi berapa, dia kurangin supaya apa, lemaknya itu dipakai untuk dibakar. Jadi untuk ngurangin tadi, untuk mempercepat lah. Jadi memang BMI atau ya kita ini manusia individu ini kan beda-beda tadi ya karakternya, even orang apa namanya kembar aja juga bisa beda-beda. Ya, artinya itu tadi yang penting diatur keseimbangan intake sama outputnya, tinggal pola hidup sehatnya aja. Artinya diatur lah tadi ya, jangan tadi apa namanya begadang, terus yang tadi apa rebahan. Iya, kaum rebahan. Iya tuh dok, bener. Mager ya. Mager bener. Mager ya ampun. Terus ya. Anak sekarang tuh pokoknya banyak deh dok sebutannya. Aduh. Tapi emang bener sih saya akuin olahraga tuh ya itu pengaruh banget. Pasti. Pengaruh banget. Semakin kita enggak ada gerak, ya benar kata dokter, karena tidak ada yang dibakar. Betul. Si lemak itu nggak akan terbakar. Saya mengalami itu karena ya sesuai dengan temanya gitu. Dan yang paling ini juga kadang-kadang orang yang dengan obes ataupun tadi itu di masa tuanya itu masalah persendian. Ya, bener, iya banget. Karena dengan bobot tubuh dia yang itu gede, yang over. Kakinya kan kaki kita kan segini. Tidak akan sanggup dia menopang. Lama-lama kan akan capek. Capek dan haus karena over dia. Udah lama kan dia. Kaki kita termasuk yang paling capek untuk makan itu. Biasanya nanti di hari tuanya baru kok sakit ya dengkulnya ya. Nah, biasanya tuh gitu keluhannya tuh ibu-ibu, bapak-bapak biasanya gitu keluhannya. Kok dengkulnya sakit, pas dilihat ternyata OA, ya kan ya dok ya. Dok, nih ada titipan pertanyaan nih dok. Gitu, ada titipan pertanyaan. Jadi beliau mengalami sakit GERD katanya gitu. Terus beliau nanya nih, GERD itu apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, GERD itu bahaya nggak? Yang ketiga, ada hubungannya nggak sih GERD ke obesitas? Oke. Terus penanggulangannya gimana tuh dok? Siap. Jadi GERD itu kan gastro, esophageal, reflux. D-nya disease. Disease kan udah penyakit ya. Jadi ada makanan dari lambung yang balik dia ke atas. Harusnya kan makanan dari bawah, dari atas ke bawah. Ini balik nih dari lambung itu malah nolak, naiknya ke atas. Nah biasanya itu yang paling berasa itu karena asam ya. Kalau udah di lambung itu tadi yang saya bilang otomatis untuk produksi asam lambung itu dia akan naik ke atas. Pasti akan terasa panas. Berarti kalau kita makan di kerongkongan, panas itu. Nah kenapa kok bisa terjadi GERD? Ini multifaktor ya, dari kegemukan juga bisa jadi. Kenapa? Itu yang pasti kan kita kayak klep. Saya membayangkan sama aja kayak klep di tubuh kita itu dari kerongkongan turun ke lambung itu ada klepnya itu. Dia harusnya kalau masuk makanan tutup. Ya kan, kalau orang kegemukan bisa aja nih klepnya jadi karena banyak perlemakan ya jadi nggak bisa nutup dengan sempurna. Akhirnya ini dia balik, aku bilang tembak balik ya, tembak balik. Nah itu bisa menyebabkan berbagai penyakit karena apa? Mukosa ya atau selaput daripada kerongkongan kita kalau kena asam lambung terus karena dia nggak kuat untuk itu, bukan kayak lambung kita yang tahan terhadap asam. Dia akan seolah membakar kan dia rasanya panas. Lama-lama juga akan terjadi penyakit yang lain. Oh gitu. Sama lah kalau saya analognya sama orang yang merokok. Kalau udah yang kronis ya pasti
nggak ada apa-apa. Iya benar. Iya kan? Benar dok. Nah ini mirip-mirip begitu. Bener. Jadi apa selaputnya itu udah karena terpapar terus-terusan. Kalau rokok kan kena asap, kena panas. Kalau ini dihajar dengan asam. Gitu kira-kira. Iya kadang kan orang yang ngerokok bilangnya mah batuk biasa. Bilangnya jadi itu mah biasa. Oh ternyata dari si rokoknya itu. Dari rokoknya itu panas kan dan asap kan. Solusinya dirangsang. untuk GERD. Untuk GERD ini jadi memang pengobatannya macam-macam. Bisa juga kita memperbaiki supaya tadi klepnya itu bisa tutup sempurna. Satu. Kedua, kita coba netralin asam lambungnya supaya nggak terlalu tinggi. Karena ya dengan obat sudah pasti. Karena kalau orang GERD kemungkinan sakit mahnya ada. Asam lambungnya minta kita netralin supaya dia even kalau mau maksa naik ke atas udah nggak terlalu asam-asam banget. Cuma ya itu dengan kita memperbaikin itu fungsi daripada lambung akan berkurang. Yang biasanya asam lambung itu kan untuk membunuh bakteri atau apapun yang masuk supaya nggak turun ke bagian yang lain. Nah ini terpaksa ya dikorbanin. Mirip heartburn. Cuma heartburn yang disebutkan heartburn itu biasanya kadang-kadang orang kena serangan jantung. Lebih ke jantung ya. Jadi kadang-kadang orang juga agak bingung untuk membedakan orang ini sakit mah atau jantung karena gejalanya itu mirip. Bener dok. Kadang orang awam nggak tahu. Betul. Bahkan kadang mereka masuk angin. Iya. Tapi banyak yang meninggal karena setelah katanya masuk angin dikerok malah. Nah itu tadi yang kenanya sebenarnya jantungnya. Tadi yang kita cuma bedain apakah dia ini dari jantung, apakah dari lambung. Ada nggak sih hubungannya obesitas dengan kekuatan seksual? Iya, karena secara ini tadi ya, kalau obesitas itu kan gemuk ya, artinya ada perlemakan di mana-mana. Nah itu akan mengakibatkan tingkat kesuburan orang itu turun. Gairahnya berkurang nggak? Pasti, kalau namanya dia tingkat kesuburan turun, hormon segala macamnya kan terganggu. Berarti gairah seksualnya akan menurun? Akan menurun juga. Performanya dok? Performanya udah pasti terganggu. Kenapa lah dia nggak melakukan aktivitas yang ya kalau dibilangin untuk itu ya pasti endurance dan segala macamnya juga pasti berkurang. Mudah lelah jadinya. Mudah lelah, terus ya artinya namanya hubungan suami istri kan masih itu ya hubungan intim itu kan juga terganggu. Ada halangan. Jadi bener-bener ya dok ya, obesitas ini bener-bener nggak cuma penyakitnya, tapi bisa merambah ke yang lain juga, gitu loh. Yang tadi saya kasih contoh lah, kalau laki-laki perutnya gendut gitu ya gimana ya? Iya sih, Kan dari menghalangin, penampilan kan? juga berkurang. Itu literally ya. Iya. Aduh. Itu coba lihat kita anak-anak laki yang kalau dia gemuk, itu ya nggak kelihatan cuma segini doang. Astaga banget. Iya kan nggak kelihatan itu dah. Nah, kalau apalagi orang dewasa mau kemana dia bingung. Mau ini ya nyangkut. Makanya buat teman-teman tuh bahaya banget obesitas karena nggak hanya penyakit, dia kemana-mana gitu loh. Nggak satu penyakit iya, penampilan fisik kita juga pasti berkurang. Betul. Percaya diri akan berkurang. Apalagi sekarang bullying ya Bu ya. Bullying, nah, betul. Bullying. Kadang orang malah jadi bullying ya karena penampilannya yang seperti itu. Dan yang tadi yang terakhir Jadi apa, Dok? terhalangi. Nah, terhalangi. Jadi terhalangi gitu. Makanya oleh karena itu jaga kesehatan, pola makannya teratur, hidup sehat. Ya Dok ya, jangan begadang, olahraga deh. Olahraga at least 40 menit. Kalau kita sebagai ya laki maupun perempuan ya, artinya kalau kita udah kegemukan biasanya lemaknya kan numpuknya di daerah perut, di daerah bokong, daerah pinggang. Artinya kalau kita mau mempunyai kualitas hidup seksual yang baik ya dijaga, jangan sampai tadi kegemukan sehingga mengganggu secara keseluruhan baik stamina, endurance dan sebagainya. Dok, udah setelah ngobrol panjang lebar ya Bu ya, ketawa-ketawa panjang lebar. Kalau yang saya tangkep tuh
obesitas tuh ya jangan diremehin lah ya. Kalau saya bilang sih bahaya, karena saya mengalaminya soalnya ya. Saya pernah obes gitu, dan sekarang mungkin masih sisa dikit. Karena menurut saya dari obes itu, ternyata yang kita tangkap dari ngobrol juga, satu, dari obesitas bisa ke penyakit lainnya dok ya. Banyak penyakit yang menghantui dari obesitas. Satu, bisa ke gula, bisa ke jantung ya dok ya, bisa ke darah tinggi, terus juga masa tuanya bisa ke yang tadi kita obrolin di persendian. Iya, di persendian. Nanti setelah tua baru berasa kok kakinya sakit ya. Pas diperiksa ke dokter, ternyata akibat dari masa mudanya obesitas. Jadi ya bener ya dok, jangan pernah ngeremehin kekuatan kecil dari kebiasaan sehat. Sekecil apapun kalau emang itu bikin sehat ya kerjain aja. Ya dok ya, ternyata bener ya. Kebiasaan-kebiasaan itu akan tumbuh menjadi gaya hidup. Gaya hidup sehat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Amin. Iya bener kan ya dok, jadi jangan remehin deh hal sekecil apapun. Kalau emang bisa bikin kita sehat, terusin aja. Kayak ibu membiasakan olahraga. Tuh, buktinya langsing dok. Ya, kita ikutin dok. Iya bener, saya harus. Anjingnya nggak dari belakang bukan? Saya harus ngikutin, saya nih sebenarnya. Oke, setelah perbincangan lebar, akhirnya sampailah kita di akhir pembicaraan. Makasih ya Bu, udah mau datang cerita dengan aktivitas segudang, masih nyempetin datang ke sini. Sehat selalu, sukses terus. Amin. Buat dokter, makasih dok. Sama-sama. Makasih Bisa sharing. ilmunya. Ya, saya dapat banget soalnya ilmunya tuh dok. Saya dapat banget. Gitu. Jangan bosan-bosan ya dok. Siap. Kita nanti semoga bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Oke. Untuk teman-teman, jangan lupa tinggalin komentar. Pengen ngebahas apa nih? Atau pengen nanya apa? Silahkan tinggalin ke komentar, nanti kita bahas. Tetap sehat, sehat yang utama, senang kemudian. Tetaplah terinspirasi, sampai jumpa. Dah.